Halo Sobat Milenial dan Gen Z, pulang ke kampung halaman telah lama menjadi tradisi saat Lebaran. Setiap tahun, jutaan orang berbondong-bondong meninggalkan kota-kota besar menuju kampung halaman mereka. Pada Lebaran 2022, lebih dari 1,7 juta kendaraan roda 2 dan roda 4 meninggalkan Jakarta pada 10 hingga 1 hari menjelang Lebaran. Akibatnya, kemacetan parah pun tak terhindarkan. Pemerintah sudah mencoba berbagai cara untuk mengantisipasi kemacetan saat mudik. Namun, kemacetan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Tapi buat Sobat Milenial dan Gen Z yang ingin pulang kampung tahun ini namun tidak ingin terjebak macet, kini bisa mudik lewat jalur pantai selatan atau Pansela. Jalur Pansela membentang dari Anyer hingga Banyuwangi. Tim reportase Jalan Pulang akan menelusuri jalur tersebut hingga Kota Malang. Pada hari pertama, kami memulai perjalanan dari Jakarta menuju Pantai Anyer, Banten. Sebelum berangkat, kami mengisi saldo tap cash BNI melalui aplikasi BNI Mobile Banking. Untuk mempermudah perjalanan kami, termasuk untuk transaksi di jalan tol selama perjalanan reportase tim Jalan Pulang. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, hari ini saya sedang berada di Anyer dan kita sedang menjalani program Jalan Pulang 2023. Program ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa siap sih jalur Pansela dari sini sampai Malang nanti dalam menghadapi mudik Lebaran 2023. Jadi kita akan melihat tuh berbagai macam, mulai dari kondisi jalan, titik-titik destinasi wisata, ATM, SPBU, dan yang lain-lain. Reportase Jalan Pulang ini dipersembahkan oleh BNI. Nikmati pengalaman mudik yang tak terlupakan bersama BNI Mobile Banking, BNI Tap Cash, dan juga ATM BNI yang sudah pasti ada di mana-mana. Tiba waktunya mudik jadi lebih menyenangkan dan anti ribet, nggak pakai nanti dengan BNI Mobile Banking dan Tap Cash. So, ikutin terus perjalanan kita menyusuri jalur Pansela di channel YouTube IDN Times dan juga artikel idntimes.com. Pada episode pertama ini, kami berangkat dari Anyer menuju Pelabuhan Ratu. Jarak tempuhnya sekitar 250 km. Namun, jalannya cukup mulus sehingga tidak terlalu melelahkan. Penerangan dan marka jalan juga memadai, tapi banyak pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Selain itu juga ada beberapa jalan yang berlubang. Karena itu, harus selalu waspada dan jangan terlalu ngebut ya. Banyak minimarket dan SPBU di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Ratu. ATM, rumah makan, dan penginapan juga tersebar di banyak tempat. Banyak spot menarik di sepanjang Anyer hingga Pelabuhan Ratu, mulai dari Pantai Tanjung Lesung dan Pantai Bayah. Kamu bisa beristirahat di pantai-pantai tersebut untuk memanjakan mata sejenak. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, sebelum melakukan perjalanan jauh kayak mudik yang kita lakukan ini, sebaiknya sih kita persiapan bekal dulu ya sama minuman ya, biar nggak haus dan lapar di jalan. Kebetulan banget nih di depan ada minimarket, kita mampir dulu yuk. Kehabisan uang cash untuk di perjalanan? Tenang, kita bisa tarik tunai di minimarket menggunakan fitur mobile tunai di BNI Mobile Banking. Tidak hanya itu saja, berbelanja juga menjadi begitu mudah karena kami menggunakan kris BNI Mobile Banking. Terima kasih, Mas. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ada satu lokasi yang membuat kami terkesan karena pemandangannya, yaitu Puncak Habibie.
Lokasinya berada di antara Kabupaten Lebak Banten dengan Sukabumi, Jawa Barat. Dari Puncak Habibie, kami bisa melihat lautan lepas lengkap dengan kapal-kapal yang sedang berlayar. Puncak Habibie bisa jadi tempat beristirahat yang sempurna jika kamu mudik lewat jalur Pansela. Halo Pak. Halo juga. Kami bertemu Akhdar Tauhid, salah satu tokoh masyarakat setempat. Beliau mengatakan puncak tersebut dinamai Puncak Habibie karena lokasinya tidak jauh dari kantor IPTN. Kenapa dinamain Puncak Habibie itu Pak? Boleh ceritain sejarahnya nggak tuh? Sebetulnya kalau nama ininya gunung itu kan ini ya, itu namanya Gunung Pangleseran ya. Oke. Cuman karena memang di sana dulu kita ada waktu zaman Pak Harto itu kan Menteri Riset dan Teknologinya Habibie ya. Jadi di sana ada IPTN, jadi sehingga terkenal namanya Puncak Habibie sampai hari ini gitu. Oke. Ini berarti jadi salah satu destinasi wisata ya Pak, bisa dibilang ya Pak? Betul, kebetulan salah satu desa Pasir Baru kan ini ya, desa Pasir Baru, termasuk salah satu kawasan geopark ya, geopark Pelabuhan Ratu. Oke. Ciletuh Pelabuhan Ratu, dan seperti yang kita lihat di sini mungkin keindahan alamnya luar biasa lah. Maka ya alhamdulillah, sehingga dulu mungkin sebetulnya ini dulu mah belum rame. Oke. Jadi yang saya tahu ini tahun 2010 mulai ada warung-warung baru sedikit. Nah pas udah agak rame, geliatnya bagus. Waktu itu kebetulan saya pernah menjabat Kepala Desa Pasir Baru di sini tahun 2013. Dan 2017 alhamdulillah kita diciptakanlah ini namanya view deck, tempat selfie gitu ya. Oh, view deck ini ya? Ya, view deck. Nah, ini dibangun tahun 2017. Oh, 2017? Iya, betul. Pantesan view deck ya, pemandangan yang paling bagus di sini ya Pak? Seperti itulah. Jadi mungkin, spot foto favorit juga di sini Pak? Iya, betul. Nah, terus kan ini berarti kan masih masuk daerah jalur Pansela ya Pak ya? Iya, betul. Itu gimana sih Pak? Tahun lalu Pak kan udah mulai boleh mudik lagi tuh Pak. Banyak nggak sih Pak pemudik yang melipir atau mampir ke sini tuh Pak? Setiap tahun di sini terutama hari raya ya, hari raya luar biasa pemudik dari Jakarta maupun dari kota-kota yang lain banyak ke Pelabuhan Ratu, terutama mungkin ke Sawarna, dan mereka banyak mampir di sini. Nah, cuman memang seperti yang kita tahu ketika pandemi kemarin, ya alhamdulillah memang pengunjung sepi nih. Tapi secara umum insya Allah di sini kalau untuk hari raya luar biasa, pengunjung ramai, padat, tapi jalan alhamdulillah lancar. Oke. Lancar. Berarti harapannya untuk tahun ini gimana Pak? Mudik tahun ini Pak? Ini bentar lagi kan udah mau lebaran nih. Ya harapan saya sebagai warga masyarakat ya mudah-mudahan mungkin juga ini destinasi wisata di Puncak Habibie bisa banyak pengunjung, sehingga dengan banyak pengunjung otomatis ya saudara-saudara saya mungkin ini bisa berjualan, bisa ekonomi kecil-kecilan lah, sehingga bisa meningkatkan mungkin kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pasir Baru. Setelah beristirahat di Puncak Habibie, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Karanghau sebelum mengakhiri perjalanan hari pertama di Pelabuhan Ratu. Perjalanan ke Karanghau cukup mendebarkan karena penuh tanjakan dan turunan curam. Tikungannya juga sangat tajam. Kami tidak menyarankan melintasi jalur ini pada malam hari karena penerangannya juga kurang memadai. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya lagi berada di jalan menuju Pantai Karanghau nih. Kita tadi habis berhenti dulu di Puncak Habibie. Sekarang kita jalan lagi menuju Karanghau, dan di sini jalanannya itu menarik banget ya. Jadi jalanannya tuh sebenarnya cenderung mulus, aspal tuh mulus. Bahkan beberapa ruas jalan tadi ada yang kelihatan banget belum lama ini di aspal, kelihatan masih bagus banget. Terus marka jalannya juga kelihatan dengan jelas. Cuman yang harus jadi perhatian adalah jalanannya tuh banyak yang berkelok dan diisi dengan tanjakan-tanjakan yang curam dan turunan tajam ya. Jadi bener-bener mesti ekstra waspada banget deh kalau lewat sini, dan pelan-pelan. Apalagi jalanannya lagi licin nih sekarang habis hujan. Saya pun nggak berani nih ngebut-ngebut dari tadi. Terus masih juga banyak truk ya dan kendaraan besar. Jadi bener-bener harus hati-hati deh lewat sini.
Hai Sobat Milenial dan Gen Z, itu tadi keseruan perjalanan episode pertama dari Jalan Pulang. Kita berangkat dari Anyer, sempat mampir juga tadi ke Bukit Habibie untuk melihat pemandangan yang indah, dan berakhir di Pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Kondisi jalanan sepanjang jalur ini memang terbilang cukup mulus, tapi masih ada lubang-lubang di beberapa spot, dan juga jalanannya masih ada tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim ya, jadi harus lebih hati-hati dan waspada. Reportase Jalan Pulang ini disponsori oleh BNI. Nikmati pengalaman mudik yang tak terlupakan bersama BNI Mobile Banking, BNI Tap Cash, dan juga ATM BNI yang pasti sudah ada di mana-mana. Tiba waktunya untuk mudik jadi lebih menyenangkan dan anti ribet, nggak pakai nanti dengan BNI Tap Cash dan BNI Mobile Banking. Sampai ketemu di video berikutnya.